Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Inspirasi Teh Pagi Hari. Hari ini kita akan mendatangi rumah produksi tempe untuk melihat bagaimana proses pembuatan tempe. Untuk video kali ini silahkan ditonton sampai habis ya guys ya. Terima kasih. Jadi ini adalah kedelai hasil fermentasi selama kurang lebih 6 jam secara minimal. Akan tetapi untuk hasil lebih maksimalnya, usahakan untuk memfermentasi kedelai selama kurang lebih 1 malam. Jadi kita sedang membuat kedelai sekitar 40 kg kedelai mentah. Dan apabila kedelai mentah ini 40 kg sudah direbus, maka beratnya akan berlipat ganda menjadi 2 kali lipat. Jadi yang misalkannya dari yang mentahnya itu 40 kilo akan berubah menjadi 80 kilo. Jadi seperti itu. Jadi kenapa kita fermentasi? Karena memang fermentasi kedelai ini akan menghasilkan yang namanya asam laktat. Jadi yang sama seperti ini. Jadi inilah yang menjadi kunci kenapa kedelai bisa difermentasi menjadi sebuah tempe. Seperti Jawa ya Mas. Kunci. Jadi untuk kedelai 40 kg ini bisa jadi berapa bungkus Mas kira-kira Mas? Untuk bungkusnya mungkin jadi untuk 40 kilo ini bisa jadi kisaran 12 kere. Jadi 12 kere itu adalah sebuah papan panjang yang digunakan untuk mencetak tempe. Itu sekitar 12 dan satu kere itu bisa terisi sebanyak 4 lonjoran. Jadi dan satu lonjoran itu berisi 4 lagi. Jadi 4 kali 4 itu berapa? Terus dikalikan lagi 12. Itu hasil dari kisaran 40-an. Dan mungkin juga bisa dikalikan sendiri nanti untuk penghasilannya mau dijual berapa itu nanti terserah dari si pribadi penjualnya. Ya, tergantung peminat atau permintaan pasar juga, itu yang salah satu yang bisa menjadi penentu berapa banyaknya yang mau dicetak dan berapa banyaknya keuntungan yang mau diperoleh. Kita langsung saja untuk kedelainya sendiri itu memakai produk lokal apa impor ya Mas ya? Jadi untuk sementara ini Indonesia belum bisa memproduksi kedelai secara massal. Jadi karena itulah memang untuk produksi kedelai sendiri, pasokan kedelai itu sendiri, kebanyakan dari para pengrajin baik itu tempe ataupun tahu memakai kedelai-kedelai impor, dan terutama kedelai impornya itu berasal dari Amerika Serikat atau United States. Nah, kenapa? Karena memang Indonesia masih belum memiliki kemampuan atau mungkin teknologi tertentu untuk membudidayakan atau menghasilkan tanaman kedelai atau bulir-bulir kedelai yang besar-besar, bagus-bagus, dan bisa digunakan untuk membuat tempe atau tahu atau produk makanan-makanan tradisional lainnya yang terbuat dari kedelai. Jadi setelah proses fermentasi ini, apalagi yang kita lakukan? Nah, selanjutnya nanti kita akan cuci ini kedelai. Jadi kita nggak mau masih ada asam laktat seperti ini saat kita mau membuat kedelai. Jadi langkah selanjutnya adalah kita membersihkan. Akan tetapi dalam proses pembersihan ini, pencucian ini juga tidak boleh terlalu bersih. Maksudnya, jadi kedelai ini masih harus memiliki sedikit mungkin kadar keasaman yang telah difermentasi sebelumnya. Jadi kalau misal terlalu bersih pun nanti jamur dari ragi itu tidak bisa tumbuh, karena memang ragi juga membutuhkan yang namanya dari asam laktat ini agar bisa tumbuh, agar bisa tertrigger itu jamurnya. Kalau bisa dibilang jamur itu nanti makannya dari ini, dari yang namanya asam laktat ini. Jadi karena itu kan memang tempe itu terdiri dari kedelai dan jamur. Itulah yang membuat kenapa kedelai itu bisa berubah menjadi warna putihnya itu, dan bisa jadi seperti tempe yang kita ketahui sampai sekarang ini. Jadi bisa dikatakan asam laktat ini sebagai pemancing supaya jamurnya itu tumbuh secara bagus ya Mas? Iya. Jadi untuk jamur itu kan nanti ada, itu kan sama seperti tanaman yang lainnya. Ya karena itu makhluk hidup ya, jadi harus dapat makanan, terus harus dapat lingkungan yang baik. Nah kalau misal jamur itu nggak dapat tanaman, ya otomatis jamurnya nggak bisa tumbuh. Nah di sini kan yang dimaksud jamur itu bukan jamur-jamur yang tumbuh di makanan-makanan kalau udah basi, bukan. Tapi ini karena memang jamur alami yang memang khusus dipakai untuk pembuatan tempe.
Jadi bagaimana yang kita ketahui, kalau tempe itu kan warna putih, dan warna putih itu adalah sebuah jamur, dan itu sehat untuk dimakan. Jadi tidak semua jamur yang tumbuh di makanan itu sesuatu yang buruk. Nah, contohnya tempe itu terbuat dari kedelai dan jamur, akan tetapi cukup sehat untuk dimakan dan menjadi makanan favorit untuk orang-orang di Indonesia, untuk sana sini gitu. Iya, betul sekali. Setelah ini Oke, kita setelah ini, ke proses selanjutnya. Proses selanjutnya kita nggak mau kalau misal ini asam laktat ini masih terlalu banyak saat kita mencuci. Oleh karena itu harus kita tiriskan terlebih dahulu. Jadi biar nggak terlalu menggenang saat kita mencucinya. Disiapkan dulu ya media-medianya itu. Ini ngerjainnya sendiri Mas, nggak bosan apa? Untuk sementara baru sendiri Mas. Di produksi sendiri, makan sendiri, minum sendiri. Nah, Hebat ini Masnya ini ya. kita tuang kayak gini. Kerja Ini keras. nanti biar tiris dulu, Oh biar iya. airnya hilang. Jadi biar nyucinya nggak terlalu sulit, nggak terlalu susah. Untuk pencuciannya berapa kali biasanya Mas? Nanti ada beberapa kali. Nah, untuk pencucian sendiri ada beberapa metode, ada beberapa metodologi. Nah, untuk yang tradisional ada juga, tapi kalau saya sendiri lebih prefer ke modernisasi. Jadi proses pencuciannya nanti memakai mesin yang sudah telah didesain sendiri gitu. Wah, kreatif sekali Masnya ini ya. Mesinnya pun bikin sendiri guys. Dikatnya rapopo. Oke. Proses penggilingan guys.
Jadi begitu ya guys ya, ternyata sebelum dicuci kita giling dulu kedelainya. Kata masnya itu prosedur yang benar, kita harus mencuci dulu, maksudnya menggiling dulu baru dicuci, ya mas ya. Ya, Untuk pencucian sendiri biasanya berapa kali mas? nanti kita kurang lebih nanti 4 kali. 4 kali? Nanti caranya nanti saya tunjukin. Jadi ini nanti 2 kali 2 kali. Ini kan ada 4, ada 2 saya bagi. Oke. Jadi ini 2 kali, ini 2 kali, kan jadinya 4 kali gitu. Jadi biar bersih tapi nggak terlalu bersih banget. Supaya asam aminonya juga nggak hilang sepenuhnya ya mas ya. Iya benar. Kita bersihkan dulu mesinnya. Ngomong-ngomong itu mesinnya bikin sendiri atau gimana itu? Ya, ini kebetulan mesinnya memang desain sendiri. Ini yang desain dari bapak saya sendiri yang bikin. Jadi beliau karena memang dulunya lulusan SMK, jadi beliau bisa buat invensi baru. Jadi mesin alat sederhana untuk penggiling. Cukup mantap, cukup mantap. Jadi ini ya guys ya, penampilan kedelai yang sudah digiling, dibagi sama masnya, jadikan 2. Untuk sekarang masuk proses pencucian. Nah, sebelum dicuci kita bilas dulu pakai air. Jadi nanti secukupnya. Kalau saya pakai 2 ember aja sudah cukup. Itu kenapa kok dipukuli mas? Itu biar airnya pada keluar. Nih, Oh iya. kan biar pada keluar. Itu Ini kan, ternyata bolong-bolong kayak sendernya guys. nah, kalau airnya kotor kan nanti ini keluar nih. Kelihatan. Langsung ke pencucian. Oh iya. Ini lubangnya ditutup dulu. Itu dulu ya. Biar airnya enggak asap, enggak habis. Nah, setelah ini kalau misal pakai cara tradisional nanti kita bubut kayak gini. Atau ada cara yang lain nanti kalau misal tradisional ada yang bikin pakai kaki diinjek-injek. Akan tetapi karena memang ini kan makanan kan kesannya nggak etis kalau diinjek-injek kayak gitu. Ya meskipun nanti dibersihin akan tetapi untuk yang lebih higienisnya lagi ya pakai tangan. Nanti dibobol kayak gini. Fungsinya buat apa? Biar bersih dan kulit-kulitnya ini mengelupas. Akan tetapi karena memang kita metodologinya sudah pakai mesin, jadi kita akan bersihkan pakai mesin. Nah, untuk mesinnya kayak gini. Ini juga bikinan sendiri ya mas ya? Iya, ini bikinan sendiri. Oh cukup mantap, cukup kreatif. Iya, yang bikin bapak saya. Jadi ini mesin sederhana. Mungkin fungsinya hampir mirip seperti mixer, kayak mixer buat tepung itu. Oh iya, iya. Nah, ini kan ada ininya, ada yang buat muter.
Terus kita pasangin kayak gini. Itu proses pencuciannya berapa lama, Mas? Ini kurang lebih 5 menit. 5 menit. Nah, kebetulan udah ada timernya juga. Jadi ini nanti otomatis 5 menit udah selesai. Kreatif, guys, ada timernya. Ini pakai itu ya, Mas ya? Mesin buat apa itu namanya? Mesin cuci ya? Iya, pakai buat mesin cuci. Wah, cukup Karena mantap, memang satu desain, jadi memang mirip fungsinya. Jadi biar lebih enak, biar lebih fungsionalis, ya pakainya itu. Ini juga sekaligus memanfaatkan limbah mesin cuci ya, Mas. Daripada dibuang mengotori lingkungan, kita buat mesin saja gitu. Nah, ada juga kelebihan pakai mesin. Nah, seharusnya kan kalau misal kita nggak pakai mesin kan harus dibebek dulu, diudak dulu, Ya, itu kan itu dibersihin pakai makan tangan, waktu lama ya. Itu memakan waktu lama dan juga membutuhkan tenaga yang cukup banyak. Nah, ini kan proses pencucian kan kurang lebih 2 kali. Nah, kalau misal pakai kayak gitu terus kan, kalau misal pembuatannya mungkin lebih dari 1 kintal atau apa kayak gitu kan, mungkin memang untuk sekali 2 kali mungkin masih sanggup, akan tetapi kalau untuk keseterusan mungkin tenaga Manusianya lelah ya, Mas, pasti. Nah, ini salah satu cara untuk menanggulangi misal apa itu namanya kayak tenaga kerja yang cukup banyak. Nah, ini bisa kurangi dengan menggunakan adanya mesin seperti ini. Ya, Nah, tentunya ini sangat berfungsi untuk bagi para pengrajin tempe yang mengerjakan pekerjaan pabrik rumahan. Nah, kalau pabrik rumahan kan karena memang berhubung kondisi atau situasi kedelainya juga mungkin naik turun kan juga memang terpengaruh dengan modal juga. kondisi ekonomi dunia juga memang mempengaruhi mengenai kenaikan kedelai, terutama hubungan antara Amerika dengan Indonesia. Nah, kalau misal Amerika dolarnya naik, otomatis kedelai juga akan naik harganya. Nah, kan tetapi untuk di masyarakat menengah ke bawah di Indonesia kan mereka kurang mengetahui mengenai adanya kenaikan harga kedelai. Jadi mereka akan beranggapan bahwa kedelai kok skala mereka nggak tahu harga kedelai itu sekarang berapa. Kan tetapi mereka bisa mengetahui kenapa kok tempe sekarang atau tahu kok semakin mahal atau semakin kecil, yang tadinya 5.000 dapat segini terus jadi segini kan. Itu bisa diketahui oleh masyarakat yang melaksanakan kegiatan perekonomian, baik itu di pasar atau dimanapun. Saya rasa baik itu yang menengah ke bawah atau menengah ke atas pun juga pasti akan memahami kalau memang ada perubahan yang signifikan, terutama yang telah terjadi pada perekonomian tempe gitu. Oke, karena ini waktu pencuciannya agak lama, kita skip dulu untuk part selanjutnya ya, guys. Proses pengurasan ini, proses pencucian pertama sudah hampir selesai ya, guys ya. Setelah ini kita masuk proses pencucian kedua. Memang agak lama karena proses bikin tempe ini juga nggak singkat. Normalnya itu biasa 3 hari ya, Mas ya, normalnya. Iya, Jadi hari ini kita datangnya malah proses ke hari yang kedua. Iya, dua ya. Iya, yang kedua. Kita telat, guys. Harusnya datang di hari yang pertama. Tapi nggak apa-apa, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Proses peragian ya, Mas. Merek apa itu, Mas? Ini raginya kita pakai 2. Ini ragi biasa yang polos. Terus yang ini ragi premium Praprima. Nah, kenapa bisa disebut premium? Karena memang ini lebih bersih, hasilnya juga lebih bagus nanti. Karena ini kan ragi turunan. Ini ragi asli, ini ragi turunan. Jadi kalau misal dibuat ini yang tingkat pertama, nah ragi turunan itu tingkat yang kedua, diambil dari tingkat yang pertama. Nah, nanti takarannya karena memang 20 kilo, ini juga harus disesuaikan dengan suhu atau cuaca, terus jam pekerjaan dikerjakan di jam berapa, nanti juga diperhitungkan. Itu satu bungkus masuk semua, Mas?
2/3 aja. Ini kan berhubung memang jam 12 dan cuaca agak mendung, jadi kita pakai 2/3. Ini yang polos. Terus kita pakai ragi bibi, kita takar pakai sendok. Berapa sendok? Cukup 3, tapi 3-nya penuh. Ini numpuk. Tebarin. Biar rata ya mas, Nih. dengan tanah. Sekarang yang agak sulit ini. Ini manual, pakai tangan aja. Jadi raginya harus tercampur sempurna. Nggak pakai mesin aja mas? Ini pakai mesin bisa, cuman lebih efisien pakai ini. Soalnya biar lebih merata. Nanti kan yang di sudut kanan, sudut kiri gitu bisa tercapai pakai tangan. Dan prosesnya lebih pendek ketimbang pakai mesin. Kalau pakai mesin nanti kurang lebih 2 menit. Kalau ini 1 menitan pun udah jadi. Nah, setelah ini kita diamin selama 2 menit. Sebelum kita nanti ditiriskan airnya. Proses produksi. Cetakannya ada sendiri ya mas? Satu loyang biasanya sih berapa mas? Ini nanti isi 4 lonjol. Nah, Nggak dikasih daun mas? kalau ini emang sengaja nggak dikasih daun mas. Jadi untuk pembeda. Jadi nanti ada beberapa jenis yang memang agak sama. Tapi biar untuk membedakan, yang satu dikasih daun, yang satu nggak dikasih daun. Terus nanti biar rata permukaannya. Satu loyang biasanya sih berapa mas? Ini nanti 4, nanti tergantung selera mau potong berapa. Ini misal dipotong jadi 5 ribuan, panjangnya segini, otomatis nanti kan ada 4 buah, ada 4 buah potong. Pakai plastik roll, udah dilubangin dulu ya, jadi buat sirkulasi jamur. Ini nanti jamurnya bisa Berkembang dengan baik. Plastiknya khusus ya itu ya berarti? apa? Plastiknya khusus ya? Iya. Plastik roll namanya. Ini pun ketebalan plastik juga pengaruh sama kualitas tempe. Kalau yang situ pakai? Kalau yang saya pakai yang sedengan, ini ketebalannya 0,2. Nah, kalau 0,1 nanti jauh lebih tipis lagi. Jadinya jelek gitu ya mas? Ya nggak terlalu jelek, cuman memang apa ya, plastiknya nggak kaku, plastiknya lembek gitu, jadi gampang mengkerut. Tempenya itu ya? Kalau plastiknya kaku kan gampang buat bikin.
Setelah proses pencetakan berarti tinggal proses fermentasi ya, biar jamurnya keluar. Ya, ini fermentasi. Biasanya berapa lama mas fermentasinya mas? Fermentasi ini juga tergantung sama situasi suhu atau musim. Kalau misal musim kemarau jadi lebih cepat. Kalau musim dingin ya jadi lebih lambat. Terus sama pengaruh juga peragian. Kalau raginya banyak otomatis jauh lebih cepat. Kalau raginya sedikit jadi lebih lambat. Tergantung mas. Jadi nggak bisa pasti. Ditentukan beberapa faktor ya mas. Iya. Tidak mesti harus sehari jadi gitu ya. Tapi kalau diglobalin ya 1 hari 1 malam itu proses fermentasi. Jadi kalau misal saya buat di jam 3 sore, nah kemungkinan nanti keesokan harinya pun sekitar mungkin jam 3 sore atau jam 4 atau jam 5 itu udah keluar jamurnya udah bagus. Udah siap jual ya mas. Ya. Untuk pendistribusian tempe biasanya kemana mas? Ke pasar. Mungkin dagang kaki 5. Kaki 5. Biasanya dagangnya di pasar mana mas? Pasar Ngemblekan Solo. Ngemblekan Solo. Buka mulai dari jam? Kita biasa buka kalau siaran subuh jam 4. Nanti biasanya bisa sampai jam 7 atau jam 8. Tergantung nanti habisnya kapan, cepat atau enggak. Nah, tempatnya di depan toko plastik Duta Kimia. Toko plastik Duta Kimia. Iya. Oh ya itu guys, kalau mau beli tempenya mas ini langsung datang saja ke pasar Ngemblekan depan toko plastik Duta Kimia. Dilayani langsung sama mas, siapa namanya, Mas Faris ya? Iya, Mas Faris. Ini yang terakhir nih, 1 langsir lagi biar genap 4. Iya. Itu yang di belakang tempenya diselimutin itu kenapa mas? Itu untuk mempercepat pertumbuhan jamur. Nah, jamur itu butuh suhu tinggi, suhu yang cukup panas. Nah, jamur itu kan seperti makhluk hidup lainnya, membutuhkan kehangatan, membutuhkan suhu untuk berproses atau bertumbuh. Mirip seperti kalau tumbuhan itu kan butuh panas matahari buat fotosintesis. Nah, untuk spora jamur Supaya berkembang. juga hampir sama. Tapi metodenya mungkin lain. Langsung aja kita tempatin Ke dalam rak itu ya. Cukup tinggi loh guys. Sementara untuk yang ini yang buatan hari kemarin. Hari kemarin. Ya, seperti yang kita lihat, ini udah ada sedikit jamur yang tumbuh. Nah, Oh ya itu udah mulai tumbuh. terus ada kayak embun di sini, ada keringat kalau kita nyebutnya. Nah, ini berarti kan pertanda kalau memang sudah ada perkembangan mengenai jamurnya, udah mulai tumbuh. Nah, ini kenapa bisa ada kayak embun-embunnya, karena ini ada suhu hangat yang terjadi di tempe tersebut yang membuat spora-spora jamur ini bisa tumbuh. Nah, ini indikasi atau indikator pertumbuhan jamur yang bagus itu ya karena ada keringatnya gini, karena ada airnya. Begitu ya mas. Ini nanti tinggal tunggu beberapa jam, mungkin sudah cukup bagus. Besok siap jual gitu ya mas. Iya. Itu nanti seperti itu mas, kondisional. Yang namanya nanti jualan tempe itu seperti itu. Harus bisa memahami tempe atau kedelai, karakteristik cuaca seperti apa, jadi fleksibel. Harus tahu bagaimana cara membaca sikon, entah itu sifat pasar, sikon cuaca, iklim. Pembuatan tempe berpengaruh juga yang kita sebagai penjual kan ingin meningkatkan, selalu menjaga kualitas barang agar sampai di tangan konsumen itu sehigienis mungkin, sesehat mungkin, sebaik mungkin. Betul.
dituang lagi sesuai selera ya mas ya. Sesuai berapa harga yang kita jual untuk porsi tempenya ini. Iya. Jadi kadang masing-masing penjual tempe mereka memiliki ukurannya masing-masing. Tidak sama. Ya, ukuran Rp5.000. Kalau si penjual A nanti misal 4 on, atau penjual B misal 5 on atau 4 on, 3 on, itu terserah. Karena memang dasar prinsip jual beli itu adalah saling adanya kesepakatan antara penjual sama pembeli. Jadi memang kadang ya gitu, memang nggak bisa dibanding-bandingkan, karena memang penjual 1, penjual 2 itu memiliki ide atau karakteristik atau strategi usahanya masing-masing. Nah, tergantung kita sebagai pembelinya mau ke pembeli A, mau ke penjual A atau penjual B. Nah, tergantung kitanya yang mau memilih. Oh, ini ada kebaikannya ini, keunggulannya ini, kekurangannya ini, itu sebagai macamnya. Jadi kurang lebih sama seperti kegiatan jual beli pada umumnya. Bisa dilihat ini putih kayak gini, terus masih ada beberapa kulit. Nah, tergantung juga produsen mau yang murni nggak ada kulit atau yang pakai kulit, tergantung. Ini juga mempengaruhi kualitas produk tempe. Jadi gitu ya guys ya, kalau mau datang beli tempe atau mau pemesanan tempe dalam jumlah banyak, bisa juga datang ke rumah masnya langsung. Tepatnya di desa apa ini namanya? Sanggerahan mas? Sanggerahan. RT 04 RW 04. Ya, gampangnya di belakang pabrik Konimek yang baru guys. Tanya saja rumah Pak Juki. Pak Juki Tempe itu sudah pada kenal. Dan kebetulan masnya ini adalah anak dari Pak Juki itu sendiri. Udah berjualan tempe udah lama ya mas ya? Kalau bapak itu udah berjualan kurang lebih seumuran dengan saya mas. Wah, 22 tahun Iya. Kurang lebih ya mas? Bahkan mungkin lebih. Ya kan. Asli mana mas Nyundang ini mas? Aslinya dari Pekalongan, Pekalongan. Wah, Kota guys. Batik. Jauh-jauh dari Pekalongan guys. Kesini jualan tempe. Nggak jualan batik. Biasanya kalau Pekalongan itu kan terkenalnya batik. Ini malah tempe. Jangan salah mas, mungkin terkenalnya batik tapi banyak juga Penjual tempe. ya Mas. penjual tempe yang aslinya dari Pekalongan. Mungkin mirip seperti sate mas, sate Madura. Itu banyak orang yang jualan sate itu, kadang banyak orang Maduranya. Kalau mau pesan secara online juga bisa. Nanti tak kasih nomor HP Mas di deskripsi.
terakhir. Tugas cetakan terakhir guys untuk hari ini, karena waktu sudah asar. Kami berdua setelah ini juga pamit mau sholat dulu guys. Cetakan terakhir. Kalau buat ini nanti pakai perasaan aja, jadi timbangannya berapa. Kita punya sendirilah feeling ya mas. Kalau menurut kita sudah pas ya sudah. Ini mirip kayak orang masak, ini berapa porsi garamnya Sesuai selera gitu. Yang jelas tetap mematuhi prosedural pembuatan makanan. Ya, yang salah satunya yang nggak boleh kotor atau tempatnya atau Usahakan sehigienis mungkin, meskipun memang khusus untuk produk kedelai seperti tahu tempe itu ya tempat produksinya nggak bisa sehigienis kayak KFC. Jadi ya namanya makanan tradisional ya kayak gitu ya guys. Hanya karena tempatnya tidak terlalu higienis bukan berarti produknya tidak higienis guys. Produk tetap higienis, tempat boleh seperti itu, tidak masalah. Juga jangan salah juga buat yang mengetahui kalau tempe itu dibuat diinjek-injek, itu bukan berarti kakinya nggak pernah dicuci loh ya. Itu kakinya dicuci dulu terus belum diinjek-injek. Ya, jadi kita nggak sembarangan ya mas ya. Meskipun memang kadang secara adab kurang etis, akan tetapi untuk masalah kebersihan masih tetap masih dijaga, tidak sembarangan gitu. Itu loh yang terakhir untuk hari ini guys, sudah ditempatkan di posisinya untuk masnya. Sebagai salam perpisahan mas, ada nggak nasihat untuk anak-anak muda zaman sekarang? Nah, untuk nasihat untuk anak-anak muda sekarang itu pertama, jangan gampang gengsian. Terus yang kedua ya otomatis kalau banyak gengsi banyak gaya. Nah kalau hukum fisika itu kalau terlalu banyak gaya kan nanti tekanannya kan keras. Ya itu juga berlaku sama manusia. Semakin banyak gaya semakin banyak tertekannya. Saya bergaya, misal biasanya makan mungkin nasi kucing terus kok makan di restoran atau apa, gaya terus, akhirnya dompetnya tipis. Kan tertekan. Terus teman-temannya juga suruh apa kayak nraktir, kan semakin tertekan juga. Makin tertekan itu. Betul. Apalagi itu, yang parah kalau sampai pinjem ojol cuma buat menuin gengsi. Nah, jangan juga sampai ya guys ya. Jangan gampang gengsian jadi anak muda itu. Terus yang kedua jangan malu. Jangan suka, maksudnya apapun pekerjaannya, apapun itu, meskipun yaitu dagang atau mungkin dianggap remeh sebelah mata oleh teman-teman yang sebaya terutama, nah itu jangan banyak malu, jangan banyak gengsinya. Yang penting kalau dalam pekerjaan itu halal, sesuai apa yang difirmankan Allah dalam Quran surat Al-Baqarah itu, carilah rezeki yang halalun thayyiban. Nah yang penting selama itu halal dan thayyib, maka lakukanlah. Nah itu pesan dari saya untuk teman-teman anak-anak muda. Jadi silahkan berkarya sekreatif mungkin, semaksimal mungkin. Jangan jadikan perkataan orang lain sebagai batasan buat kamu, dan terus berjuang. Siap mas, terima kasih. Begitu video dari saya Mas Yoga dan Mas Faris. Kami pamit untuk melakukan sholat asar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut penampakan tempe yang sudah jadi guys.